هدينا وخرجنا بالدفوف وطلعنا منشدين بمئات بل ألوف ومع الهادي مضينا طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Qala al-muallif قال الحبيب زين حفظه الله ورعاه بحفظه ورعايته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وبعلوم سائر الصالحين آمين. واعلم أن التفقه في الدين أهم من كثرة الأوراد والأذكار. Para sahabat, para pemirsa Karamah Doa, channel Karamah Doa yang budiman, yang berbahagia, semoga kita bersama dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak family kita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan tercapai segala hajat dan keinginan sesuai dengan ridha dan barakat dari Allah. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Karamah Doa yang berbahagia, kita berjumpa di bagian keempat dalam kajian kitab At-Taqriratus Sadida yang ditulis oleh Al-Habib Hasan Al-Kaf, di mana faedah atau konten di dalamnya yaitu fikih Syafi'i khusus dalam bab ibadat yang diambil dari faedah atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di mana beliau sekarang di dalam kitab ini, Taqrirat ini, memberi pengantar, kata pengantar itu berisikan motivasi untuk agar kita giat untuk mendalami dan menggali keilmuan Islam dan juga khususnya mendalami ilmu fikih. Kita teruskan kata pengantar beliau, wa'lam, ketahui, anna tafaqquha fid dini ahammu min kathratil awradi wal azkar. Sesungguhnya memperdalam ilmu fikih, katanya Habib Zain bin Smith, di dalam ilmu fikih, di dalam pengetahuan agama, ahamu min kathratil awradi wal azkar, adalah lebih penting daripada memperbanyak wirid, memperbanyak zikiran. Mengapa ini? Kalau kita dibandingkan dari nataij atau manfaat atau pengaruh yang akan dilahirkan atau efek atau pengaruh manfaat yang akan terlahirkan dari dua macam bentuk ibadah ini. Pertama, mendalami ilmu fikih. Kedua, yaitu memperbanyak zikiran. Memperbanyak zikiran adalah sebuah bentuk ibadah yang qasirah atau ibadah yang hanya bermanfaat pada diri kita sendiri, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ilmu fikih adalah tidak hanya mengatur kita bagaimana kita dekat dengan Allah, tapi juga benar di dalam beribadah, kemudian juga bisa bermanfaat kepada orang lain dengan mengajarkan ilmu fikih itu sendiri. Jadi ilmu fikih ini justru menjadi hirasah atau menjaga kepada ibadah kita. Jadi tentunya mendalami ilmu fikih pasti akan lebih penting daripada memperbanyak zikiran dan aurat. Fa ilmul fikih yakunu fardan ainiyan, di mana di sini dinyatakan ilmu fikih itu bisa menjadi fardhu ain. Fardhu ain adalah kewajiban bagi setiap individu manusia. Artinya setiap orang mukmin wajib mengetahuinya. Itu namanya fardhu ain. Wajib melakukannya. Apa ilmu fikih yang menjadi fardhu ain itu? Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakaha. Di mana ilmu fikih yang berhubungan, yang berkaitan
dengan sahnya ibadah dan sahnya muamalah, interaksi muamalah jual beli, akad sewa menyewa, akad akad-akad yang bersifat muamalah lah, sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Kemudian juga sahnya di dalam pernikahan ini menjadi fardhu ain, karena itu merupakan ibadah yang sangat mendasar, yang sangat primer untuk kita lakukan. Itu ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, maka pasti ibadah itu akan tertolak. Tidak berdasarkan ilmu fikih akan tertolak. Muamalah kita, jual beli kita ketika kita tidak tahu bagaimana syarat rukunnya dalam jual beli, bisa akan terjerumus pada yang haram, bisa terjerumus kepada riba dalam tukar menukar itu. Kemudian juga dalam munakahah, akad pernikahan, jika kita tidak mengetahui ilmu fikihnya, itu karena itu merupakan hal yang primer yang dibutuhkan, sangat mendasar bagi manusia, sehingga mengetahui ilmu fikih, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah fardhu ain. Wa fardhu kifaiyan wa fardhan kifaiyan, dan bisa juga menjadi fardhu kifayah, ilmu fikih itu bagi di sini fi mazada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa, bagi sesuatu yang melebihi dari pengetahuan yang sangat primer yang dibutuhkan kita setiap harinya. Seperti apa ya, mengetahui hukum-hukum fatwa, hukum jinayat, mengetahui hukum-hukum masalah perbedaan pendapat di dalam masalah furu' atau cabangan-cabangan syariat. Ini bisa menjadi fardhu kifayah. Maksudnya fardhu kifayah, kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh satu kelompok, maka kewajiban itu akan gugur pada kelompok yang lain. Contoh dari fardhu kifayah itu seperti tajhizul mayyit, seperti apa ya, merawat atau mengkafani mayit, memandikan mayit. Itu apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain itu gugur, artinya kewajibannya, karena itu dinamakan fardhu kifayah. Sedangkan fardhu ain tidak bisa gugur karena kewajibannya langsung berkaitan pada per individu orang mukallaf. Itu fardhu ain. Seperti syarat sahnya sholat, syarat sahnya ibadah-ibadah yang primer yang harus dilakukan, seperti syarat rukun, bagaimana dia harus tahu dalam berjual beli, bagaimana dia harus tahu syarat rukunnya di dalam pernikahan. Itu bisa fardhu ain bagi orang yang ingin melakukan muamalah itu, jenis muamalah jual beli misalkan, atau ingin menikah, harus tahu. Wa manduban, dan juga bisa bersifat sunnah. Fima zada ala dzalik wa tabahhur fihi, jika lebih dari hal itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan fatwa-fatwa hukum itu fardhu kifayah. Hal-hal yang berhubungan untuk memperdalam lagi ilmu agama atau ilmu fikih dari itu berhukum tidak fardhu kifayah lagi, tapi sunnah. Tapi berhukum sunnah ini khusus bagi orang-orang yang memang menjadi rujukan, menjadi tempat pertanyaan masyarakat, maka hal itu sunnah baginya untuk terus memperdalam ilmu fikih. Fahuwa min afdhalit ta'at, mendalami ilmu fikih, mendalami ilmu agama adalah termasuk paling utamanya taat atau ibadah kepada Allah. Wa ulama unfigat, bisa wa ulama anfagat fihi nafaisul awqat, dan juga ilmu fikih, mendalami ilmu fikih itu adalah amalan atau perbuatan di mana waktu yang digunakan untuk mendalaminya, mendalami ilmu fikih itu termasuk nafaisul awqat, adalah waktu-waktu yang sangat berharga sekali. Jadi wa ulama anfaqat, jadi bagaimana waktu itu akan mulia, akan bermanfaat, bagaimana waktu itu akan menjadi berharga, yaitu manakala waktu itu kita fokuskan, kita infakkan atau kita fokuskan pada kegiatan memperdalam ilmu fikih itu sendiri. Jadi
waktu-waktu yang digunakan untuk memperdalam ilmu fikih dan ilmu agama adalah waktu yang sangat berharga. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqhu. Setiap sesuatu pasti ada tiang penyanggahnya, ada tiang penyanggahnya. Wa imadu hadzal din, dan penyanggah daripada agama ini al-fiqhu adalah fikih. Wa fihi, dan di dalam hadis juga ada sabda Rasul, ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Kata Rasulullah, ma'ubidallahu bi syai'in, Allah itu tidak disembah atau tidak diibadahi, Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari taat, yang mana taat itu berdasarkan fikih atau ilmu agama yang kuat. Jadi ini yang lebih utama bagi Allah. Jadi ibadah yang dilakukan untuk taat yang dilakukan yang berdasarkan ilmu fikih adalah taat yang paling utama menurut Allah. Berdasarkan ilmu fikih, maka taat itu adalah taat yang paling utama menurut Allah. Wa fihi, dan di dalam sebuah hadis juga, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baiknya kalian di masa jahiliyah adalah juga dianggap baik atau termasuk baik juga kalian fil Islam di waktu masa keislaman, dengan syarat idza faqihu, jika ia memiliki ilmu fikih, jika ia memiliki pengertian di dalam agama. Aisaru alimin bil ahkam syar'iyyah, yaitu ketika orang jahiliyah itu masuk Islam, kemudian ia memiliki pengetahuan tentang hukum syariat, maka apabila dia di masa jahiliyah adalah orang yang sikani, adalah orang-orang yang terhormat, maka dia juga akan terhormat setelah masuk Islam, dengan syarat apabila mereka mengetahui atau alim di dalam bidang hukum syariat. Jadi di sini banyak di antara orang-orang yang masuk Islam yang sebelumnya memang orang yang disegani, orang pembesar Quraisy, orang yang ditokohkan, kemudian dia menjadi juga ditokohkan setelah masuk Islam. Karena apa? Karena kealimannya di dalam bidang fikih. Wa inna ma kana ilmul fikih bihadhil manzilah rafi'ah. Di sini sama dengan memberi pertanyaan sendirilah, hipotesis. Innama kana ilmul fikih bihadhil manzilah rafi'ah. Mengapa sama dengan begitu? Mengapa ilmu fikih, disiplin ilmu fikih ini memiliki manzilah rafi'ah, memiliki pangkat atau posisi yang sangat tinggi? Li'annahu huwa alladhi yahfadhu lil muslimin. Mengapa? Karena ilmu fikih lah yang bisa menjaga kaum muslimin markazahumuddini wad dunyawi, yang menjaga kaum muslimin di mana kaum muslimin itu berpijak dan berbasis kepada keagamaan, baik dari segi agama dan keduniaan. Jadi mereka kaum muslimin dengan mengetahui ilmu fikih, maka keagamaannya mereka kuat. Dengan mengetahui ilmu fikih, keduniaan mereka juga akan kuat. Baina sairil umam, di antara sekian umat-umat atau bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Apabila kita mengetahui dan alim di dalam ilmu fikih, agama kita kuat, terjaga, dan segi materi dan keduniaan kita juga akan kuat dengan ilmu fikih itu. Wa bihi ya'rifun min aina tu'khadhul katif fil ibadat wal adat. Dan juga dengan ilmu fikih mereka akan mengetahui mana yang harus didahulukan antara al-ibadat wal adat. Karena memang ada di dalam istilah fikih itu an-niyat, tujuan niat itu tamyizul adat anil ibadat. Tujuan niat itu, mengapa niat itu sangat berposisi tinggi juga untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin? Karena dengan niat ia bisa merubah hal yang bersifat tradisi atau adat menjadi sebuah ibadah. Hal yang mubah menjadi bernilai ibadah, seperti makan, minum, duduk, tidur, itu hal mubah. Tapi ketika kita niatkan untuk
I'tikaf masalan di masjid akan bernilai ibadah. Tidur ketika kita niatkan agar kita bangun sebelum subuh untuk melakukan tahajud, maka selama tidur kita itu akan bernilai ibadah. Ini dinamakan tamyizul adat anil ibadat. Gunanya niat memisah antara kebiasaan dan taat atau ibadah. Wa anal muslimin humul a'law, dan juga di sini dinyatakan oleh Habib Zain bin Smith, kaum muslimin itu sebenarnya humul a'law, adalah orang-orang yang tertinggi ala sa'il umam, di atas segala bangsa-bangsa, fil hayat, di dalam kehidupan nyata di dunia ini, wa ba'dal mamat, dan setelah di akhirat nanti. Kama akhbarana Allah bidzalika fi muhkami kitabihil mubin, seperti halnya kita telah diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kita harus mempercayainya di dalam Al-Quran, biqaulihi azza wa jal, dengan firman Allah, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah itu adalah Tuhan yang maha jujur, paling jujurnya dalam orang-orang yang berkata. Asdaqul qailin, paling benar, paling jujur, paling benar. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu, janganlah kamu lemah, janganlah kamu takut, minder. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Wa antumul a'laun, sedangkan kalian ada di posisi teratas. In kuntum mu'minin, dengan syarat kalian itu orang-orang menjadi orang mukmin. Fa innal muslimina masadu wa la yasudu illa bil fiqh. Sesungguhnya kaum muslimin tidak akan terangkat statusnya, walan yasudu, dan tidak akan pernah terangkat status dan posisinya, illa bil fiqhi fid din, kecuali ia cerdas, berpengetahuan di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu agama. Kama akhbar bidzalika matbu'uhumul a'zam, seperti halnya yang dikabarkan oleh nabi kita yang kita panuti, yang kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan sabdanya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan mencerdaskan ia di dalam ilmu agama atau di dalam Islam. Artinya Allah akan menjadikan ia cerdas di dalam fikih ketika Allah berkehendak baik pada seseorang. Jadi berbanggalah atau bersyukurlah seseorang yang memiliki kecerdasan, pengetahuan di dalam ilmu fikih, berarti orang itu adalah orang terpilih, dipilih oleh Allah. Fa'ala syababil muslimin, maka wajib bagi setiap para pemuda kaum muslimin, an yajiddu wa yajtahidu, hendaknya mereka bersungguh-sungguh dan berusaha fi talabil ilmi syarif, untuk mendalami atau mencari ilmu yang mulia ini, wa fit tafaqquhi, dan utamanya di dalam memperdalam ilmu fikih, fi dinillah, di dalam agama Allah, pengetahuan di dalam agama Allah, hatta yakunu khaira khalafin li khairi salaf, hingga mereka bisa berpredikat adalah generasi yang paling baik daripada, atau penerus yang baik daripada pendahulu yang baik. Jadi kebaikan pendahulu kita, leluhur kita, harus terus beregenerasi, harus terus berestafet kepada orang setelahnya, yaitu penerus kita semua. Dengan apa? Dengan terus mendalami ilmu fikih, dengan terus mendalami ilmu agama. Wala siyama fi hadzal zaman, lebih-lebih di masa sekarang ini, alladzi tarafa fihi tayarul Madinah, di mana Madaniyah, di mana kita telah didominasi oleh tayar atau oleh pengaruh-pengaruh peradaban luar, Madaniyah, jami'al bilad. Jadi Madaniyah itu peradabannya dipengaruhi banyak, didominasi dan dipengaruhi oleh peradaban jami'al biladil islamiyah ala kathratil jahl fi ahliha. Di seluruh negara Islam, di seluruh negara yang penduduknya mayoritas Islam, ternyata mereka banyak dipengaruhi peradaban luar, sehingga di dalam keagamaannya mereka sendiri ala kathratil jahli fi ahliha, dengan peradaban luar yang sangat kuat pengaruhnya ini, justru mereka banyak kemunduran atau banyak
mundur daripada pengetahuan Islamnya, daripada pengetahuan fikihnya. Fakana hadhuhum fi min dzalikal qusyur was sufur wa ahwalan wa umuran hiya sababu fi tadahwuri wastila'i junudi iblis al-khabith al-gharur. Dengan keterpurukan atau kemunduran kaum muslimin di dalam pengetahuan agama mereka, itu sebab terpengaruhnya peradaban atau budaya luar, maka mereka hanya memiliki bagian ilmu agama, hanya kulitnya saja, wasufur wahwalan wa umuran, dan agama hanya bersifat simbolis saja, ahwalan wa umuran, dan sesuatu yang tidak bersifat reflektif. Jadi hanya bersifat di luar saja pengetahuannya. Hias sabab, di mana ini adalah menjadi sebab utama fit tadahwuri, di dalam kerusakan kaum muslimin, wastila junudi iblis al-khabith, dan menyebabkan mendominasinya atau menguasainya para junud iblis, para tentara iblis al-khabith, yang buruk dan yang sangat menipu. Jadi junud iblis di sini bukan berarti tentara, bukan berarti harfiah yaitu tentara atau bala tentara iblis, bukan. Bisa di sini merupakan peradaban, pengaruh peradaban, pengaruh gaya style, gaya berkehidupan, karena mereka tidak memiliki kekuatan ilmu fikih yang kuat, ilmu keagamaan yang kuat, mereka mudah dikuasai oleh peradaban yang buruk yang datang pada mereka, atau peradaban iblis itu sendiri. Wa sadaqallahul aliyul azim. Dan sangat benar sekali Allah Subhanahu wa taala haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda fi kitabihil Qur'anil Hakim, di dalam Al-Qur'an, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya berhati-hati orang yang membedai, yang tidak mengikuti perintah Allah. Apa yang akan menimpa mereka, yang harus dikhawatirkan oleh mereka, antusibahum fitnah, takut mereka ditimpa ujian atau fitnah, au yusibahum adzabun alim. Kedua, mereka akan ditimpa oleh siksa yang sangat pedih. Begitu kata Al-Habib Zain bin Samit, fa nas'alullah ta'ala an yuriyana al-haqqa haqqa. Semoga kata Habib Zain bin Samit, Allah memperlihatkan sesuatu yang hak menjadi yang hak, wa yarzuqana ittiba'ah, kemudian Allah memberi taufik kita untuk mengikuti yang hak itu, wa yurinal batila batila, dan semoga Allah menampakkan sesuatu yang batil sebagai yang batil, wa yarzuquna ijtinabah, kemudian Allah wa yarzuquna ijtinabah, kemudian Allah memberi taufik dan memberi kekuatan kita untuk menjauhi yang batil itu. Waj'al hawana tab'an lima ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hawa nafsu kita manut, ikut terhadap apa yang telah dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yarzuqana al-mutaba'a lahu zahiran wa batina, dan semoga Allah rizkikan, taufikkan kepada kita kekuatan untuk mengikuti Rasulullah baik zahir dan batin, fi afiyatin wa salamah, dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga dalam pertemuan yang yang keempat ini bisa membawa barokah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.